kan banyak sekali, sehingga saking banyaknya kita tidak bisa menghitung berapa jumlah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Malam ini adalah malam yang kelima di bulan Rajab. Malam yang kelima di bulan Rajab. Sabtu kemarin tanggal 1, berarti Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Berarti malam yang kelima. Ya, bulan Rajab salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak keutamaan di bulan Rajab. Salah satunya Allah jadikan bulan Rajab ini menjadi salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah dari 4 bulan yang ditetapkan oleh Allah, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satu adalah bulan Rajab. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan bulan Rajab ini untuk terus meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ketika orang memperhatikan atau semangat ibadah di bulan Rajab ini, insya Allah di bulan Sya'ban akan tambah semangat. Dan ketika Sya'ban pun semangat ibadah, maka Ramadan tambah semangat. Tapi kalau bulan Rajab sudah malas-malesan, bulan Rajab sudah malas untuk ibadah, bahkan kadang-kadang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah hadirin yang dirahmati Allah, tambah bulan, tambah hari, tambah malas untuk ibadah. Makanya kalau kita kepingin mendapatkan hasil nanti di bulan Ramadan, maka persiapkan diri kita mulai bulan Rajab ini. Persiapkan diri mulai dari bulan Rajab. Sebab dikatakan Syahrul Rajab Syahruz Zara'. Bulan Rajab ini bulan untuk nandur, bulan untuk menanam. Wa Sya'ban Syahrus Saqi. Sya'ban ini bulan untuk nyirami. Dan Ramadan 2 bulan lagi nanti insyaallah Syahrul Hasad, bulan untuk panen. Bagaimana mau panen kalau nggak pernah nandur? Yo ya. Neman panen-panen sawe sapor atau nandur. Ya. Mereka yang panen di bulan Ramadan, yang telah menanam di bulan Rajab. Makanya kalau kita nandur dengan kebaikan, menanam dengan amal ibadah, dengan amal soleh, maka terus dipupuk sampai bulan Sya'ban, bulan Ramadan kita akan mendapatkan hasilnya. Apa hasilnya? Salah satunya adalah awaluhu rahmah, dapat rahmatnya Allah. Wa awsatuhu maghfirah, dapat ampunan Allah. Dan yang terpenting di akhir Ramadan kita mendapatkan titel dari Allah, itqum minan nar, bebas dari api neraka. Bebas dari api neraka. Ini yang kita harapkan hadirin. Kalau punya titel bebas dari api neraka, berarti sudah pasti tempat kita ada di surga. Di akhirat ini hanya ada 2 pilihan. Kalau enggak surga ya neraka, kalau enggak neraka ya surga. Enggak ada pilihan ketiga, enggak ada. Kalau di dunia kita memilih ini itu banyak pilihan hadirin. Di akhirat hanya 2 pilihan. Kalau enggak surga ya neraka. Tergantung amaliyah kita. Kalau amalnya bagus, ketakwaannya bagus, maka insya Allah akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau seandainya amalnya jelek, maksiatnya yang banyak, naudzubillahi min dzalik, maka orang ini akan masuk ke dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemampuan, Allah berikan kita taufik dan hidayah, sehingga di bulan Rajab ini tambah semangat ibadah, tambah meningkatkan ibadah. Ya, terutama puasa di bulan Rajab. Monggo panjenengan
yang punya keinginan untuk menambah, meningkatkan amal soleh, bulan Rajab untuk berpuasa. Ya, lebih-lebih yang Ramadan tahun kemarin masih ada yang bolong puasanya kemudian belum nyaur. Terutama kaum hawa yang mungkin belum nyaur puasa Ramadan tahun kemarin, maka puasanya bukan sunnah lagi. Puasanya hukumnya apa? Wajib. Nyaur utang puasa Ramadan maksudnya, itu hukumnya wajib. Beb, nyong pan puasa Rajab, nggak usah puasa sunnah dulu, puasa qadha dulu. Kalau digabung bagaimana? Ya silahkan, niatnya digabung boleh. Cuman yang diutamakan adalah puasa wajibnya, yaitu puasa qadha Ramadan. Puasa nyaur utang Ramadan kemudian digabung dengan puasa Rajab. Banyak pertanyaan yang masuk kepada diri saya tentang masalah puasa Rajab, hadirin. Ada yang mengatakan, Beb, katanya puasa Rajab hadisnya dhaif, hadisnya lemah, hadisnya ini dan itu macam-macam, seakan-akan ingin melemahkan umat Islam yang berpuasa Rajab. Ya. Oh, jarene hadisnya dhaif, ora usah puasa Rajab. Ketahuilah hadirin, puasa hari apapun panjenengan niat puasa sunnah, ya, itu hukumnya sunnah. Saya puasa hari Selasa, boleh nggak? Puasa sunnah hari Selasa saya boleh nggak? Boleh-boleh saja. Cuman makruh kalau mengkhususkan di hari Jumat. Kalau Jumat atau Sabtu kalau bisa sebelumnya hari Kemisnya puasa, kemudian diiringi dengan Sabtu. Cuman selain itu hadirin, puasa sunnah, nggak di bulan apa, nggak di hari apa, semuanya sunnah. Lebih-lebih ada dalil yang mendukung bahwa puasa di bulan haram, puasa di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, ini juga hukumnya sunnah. Nabi sendiri yang memerintahkan. Sum minal haram watruk, sum minal haram watruk, sum minal haram watruk. Rasulullah pernah bersabda kepada salah satu sahabatnya, ya, ketika itu sahabat pengen puasa dengan jumlah puasa yang banyak, ya, kemudian dikasih solusi sama Rasulullah SAW. Salah satu solusinya adalah perintah anjuran Rasulullah, berpuasalah kamu di bulan haram atau tinggalkan. Mau puasa boleh, nggak puasa boleh. Artinya di situ ada anjuran dari Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa di bulan haram, dan bulan Rajab merupakan salah satu dari bulan haram. Jadi hukumnya apa puasa di bulan Rajab? Hukumnya sunnah. Paham ya? Oh, hadisnya dhaif, hadisnya ini, sekalipun hadisnya dhaif, kalau itu untuk fadhailul a'mal, untuk keutamaan amalan nggak ada masalah. Kecuali yang berkaitan dengan akidah atau hukum halal dan haram, maka harus pakai hadis sahih. Kalau untuk keutamaan amalan nggak ada masalah, untuk zikir, untuk menambah meningkatkan amalan nggak ada masalah pakai hadis yang dhaif. Ya. Ini kadang-kadang ya nggak tahu, mungkin tujuannya saya kurang paham. Mudah-mudahan sih tujuannya, hatinya atau niatnya baik. Cuman kalau tujuannya melarang orang berpuasa, ya salah besar. Sebab puasa sunnah di hari apapun, di bulan apapun, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Gak ada hari besar, gak ada hari yang diistimewakan. Misalkan kita di bulan apa, misalkan Safar gak termasuk Arba'atul Hurum, gak termasuk bulan-bulan haram. Kita puasa di hari Selasanya, boleh gak? Boleh, bebas, wong puasa sunnah, gak ada masalah. Atau puasa di hari Rebo, gak ada masalah. Hukumnya tetap sunnah. Bahkan diterangkan dalam hadis, siapa orangnya yang berpuasa satu hari saja karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan dijauhkan dari api neraka sejauh 700 tahun perjalanan. Satu hari saja. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, monggo panjenengan persiapkan diri untuk meningkatkan amal soleh mulai dari bulan Rajab. Ya, ibarat wong pan balapan melayu niku ancang-ancang dingin. Atau orang mau lomba olahraga sepak bola, ini latihan dulu hadirin. Bulan Rajab latihan
Dulu ngodong nang bulan Ramadan nggak kaget. Ya, orang kalau mempersiapkan diri, kemudian ketika lomba dia nggak kaget. Cuman kalau seandainya dia nggak ada persiapan apa-apa, langsung lomba, langsung balapan Melayu, tak jamin jantungnya pancopot. Yo ya, kemudian dia sepak bola, ya bakal capek dia. Ya, kenapa? Karena nggak ada persiapan, nggak ada persiapan. Kayak wong puasa bae setahun orang tak puasa, masuk Ramadan dia puasa. Mesti awaknya kayak nggak maksimal hadirin. Ndas kayak mumet, wetenge ngelih karena hari pertama dong keloro ketelu dan seterusnya sudah biasa hadirin. Cuman kalau orang sudah biasakan di bulan Rajab, kemudian dia puasa sunnah, Sya'ban puasa sunnah, insya Allah masuk Ramadan nggak kaget ketika dia melakukan puasa. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik sehingga kita bisa meningkatkan amal ibadah di bulan Rajab ini. Kemudian Allah berkahi segala urusan kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban pun demikian, sehingga bulan Ramadan fokus ibadah kepada Allah Subhanahu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, sampaikan umur kami sehingga menangi bulan Ramadan. Ini doa Nabi Muhammad SAW. Artinya Nabi Muhammad mempersiapkan diri dari bulan Rajab, ya, supaya bisa menjumpai bulan Ramadan. Makanya panjenengan banyak-banyak doa ini. Ya, doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita sampai bulan Ramadan. Orang dulu hadirin, orang dulu ning bulan Rajab niki umpul-umpul. Ya. Dia kerja, dia usaha umpul-umpul. Rajab, Sya'ban umpul-umpul. Nah, nanti kalau bulan Ramadan dia fokuskan dirinya untuk ibadah. Tidak ada yang lain. Enggak ke sawah, enggak dagang lagi, enggak ini dan itu, fokus ibadah. Siangnya puasa, baca Quran, tarawih, tadarus, sedekah, fokus ibadah. Ini orang dulu seperti itu. Kalau orang sekarang lebaran, wah tambah semangat, priben carane nyong bisa badanan. Ya, padahal puasa orang, ya, ujug-ujugnya badanan. Puasa orang, barang badan melu sembayang id, sembayang riaya. Kadang nggak dinane ora tau sembayang. Mulane ana wong sembayang, ana wong sing sembayange kur sadina ping pindho sagrib, ana maning sing sembayange saminggu sepisan, pendak Jumatan ada. Ya. Ada lagi orang yang sholatnya 1 tahun sekali, Idul Fitri tok sudah. Pokoknya dong orang nyong orang sembayang badak kaya uripe ora bombong. Padahal orang tahu sembayang, ana sih model kayak gue. Puasa kadang nggak puasa, ya. Pas lebaran ikut sholat id, sawise minal aidin wal faizin. Ana ya sih model kayak gue. Nah, ini yang seperti ini hadirin ya Allah. Ini orang-orang dahulu mempersiapkan diri mereka untuk menyambut Ramadan. Ketika sudah masuk Ramadan, ini kesempatan besar. Alhamdulillah, saya diberi umur panjang hingga menjumpai bulan Ramadan. Saya manfaatkan Ramadan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab umur nggak ada yang tahu hadirin. Nggih. Panjenengan apa bisa jamin umur panjenengan sampai Ramadan? Mboten jamin, nggak ada yang bisa jamin umur kita sampai bulan Ramadan. Nggak ada yang bisa jamin hadirin. Makanya kalau kita diberi kesempatan oleh Allah masuk bulan Ramadan, kemudian nggak dimanfaatkan sebaik-baiknya, rugi panjenengan. Rugi. Ya, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga bisa menangi Ramadan dan bisa beribadah di dalamnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadirin pembahasan atau kajian kitab Al-Atiyah Al-Haniyah. Kemarin membahas tentang masalah apa ini? Hasud ya. Masalah hasud. Jadi jangan mengharapkan orang itu antara hati dan dohirnya itu sama. Dohir dan batinnya itu sama. Jangan mengharapkan hadirin. Biasanya orang dohirnya itu baik, ya. Dohirnya apa? Baik, tapi hatinya enggak baik. Ya.
Jangan kau mengharap, oh saya pengen punya teman, saya pengen punya suami, saya pengen punya istri yang dohir batinnya baik, orang bakal bisa. Ya, wes ente dong misalkan panluru kanca terus harus yang baik semuanya, orang bakal duwe kanca. Nggak bakal punya teman. Oh saya mau cari istri yang dohirnya cantik, batinnya juga cantik, ya orang bakal li bojo, sungguh orang bakal bojo-bojo ente. Lurusin sempurna nggak bisa. Ya. Ini seperti itu. Apalagi hadirin, apalagi kalau teman kita, saudara kita, kerabat kita berhubungan dengan kita kemudian dicampuri dengan penyakit hasud. Dicampuri dengan penyakit hasud. Nah sudah. Kalau seperti ini mereka tidak akan bisa menerima kita atau kebaikan kita ataupun apapun nggak bisa diterima. Dan kalaupun mereka baik sama kita, mesti ada apa-apanya. Nah, itu seperti itu. Kemarin ditutup dengan syair kullul adawati qad turja izalatuha illa adawatu man adaka an hasad. Ya, seorang penyair mengatakan setiap permusuhan bisa kau harapkan hilang. Kita musuhan mungkin bisa bala, bisa kembali lagi, bisa islah, bisa damai kembali. Si A sama si B tukaran, bisa kembali lagi mungkin. Ya. Illa adawatu man adaka an hasad, kecuali orang yang bermusuhan dasarnya adalah hasud. Sudah, ini sangat sulit diharapkan untuk bisa kembali lagi. Sangat sulit hadirin. Kalau sudah dasarnya hasud, nggak akan bisa trup sampai kapanpun. Ya. Jadi anak wong teman panjenengan dari SD atau dari kecil, kalau sudah hasud, iri dengki, nggak bakal bisa trup sama diri kita. Trup bahasanya apa? Nggak bisa menyatu, nggak bisa menyatu sama kita. Kalau dasarnya hasud. Orang hasud ini hadirin ketemu kita, oke, dia mesem, salaman, cuman jangan dikira di belakang kita terus dia nggak apa istilahnya nusuk kita. Orang hasud ini bahaya, naudzubillahi min. Pun kita lanjutkan nasihat beliau, wala ta'jab mimma yakau 'alaika minal adza minhum. Nasihat berikutnya yang disampaikan oleh beliau, janganlah kamu heran atas apa yang terjadi pada dirimu dari gangguan-gangguan mereka. Kalau ada orang yang hasud sama kita, orang yang suka sama kita, jangan heran kalau mereka mengganggu kita. Wal muqata'ati, dan juga mereka memutuskan hubungan dengan kita. Wal adawati, mereka bermusuhan dengan kita. Wal mujanabati, dan mereka menjauh kita. Jangan heran. Ya, jangan heran. Wa khususon al mu'asir fa innahu la yunasir. Nah kata beliau, ini nasihat ajib ini. Dan ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya orang yang seumuran dengan kita. Sing pada baik umurnya. Ya, yang sama-sama umurnya satu angkatan, fa innahu la yunasir. Dia tidak akan mendukung. Dia tidak akan mendukung. Wa huwal ladzi yadda'a annahu mithluka wa khairun minka. Dia itu akan senantiasa menganggap ya bahwa dirinya ini sama denganmu atau lebih baik dari kamu. Nah, ini orang-orang seperti ini biasanya yang seumuran dengan kita itu tidak akan mengakui kehebatan kita, tidak akan mengakui kebaikan kita. Tapi yang dicari permusuhan terus, yang dicari bagaimana kita bermusuhan. Ini mereka, orang yang punya penyakit hasud. Wa nasibakal ladzi tarji'u anta wa huwa ila ab. Khususnya lagi hadirin, ini beliau memberikan nasihat sama kita. Khususnya lagi orang yang masih punya hubungan kekerabatan dengan kita. Satu kakek atau mungkin satu satu kerabat. Ini terkadang hadirin yang seumuran dengan kita,
kalau sudah didasari dengan penyakit hasud, tidak akan mendukung kita, bahkan akan menjerumuskan kita. Na'udzubillahi min. Loh, ini keluarga kok masih saudara, sekalipun saudara hadirin. Satu kakek. Ya, tidak akan saling mendukung. Kalau ada unsur hasudnya. Na'udzubillahi min. Sedikit sekali hadirin orang ini yang bisa menyatu itu sedikit sekali. Kebanyakan mereka saling bermusuhan. Siapa sih yang musuhin Nabi Muhammad? Ya, Abu Jahal, Abu Lahab itu bukan orang jauh hadirin. Abu Jahal sama Abu Lahab bukan orang jauh, kerabatnya Rasulullah SAW. Pamannya Nabi Muhammad SAW bukan orang jauh. Ya. Tapi nggak mendukung Nabi Muhammad, bahkan menjerumuskan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini beliau ngasih nasihat kepada kita, bukan kita disuruh curiga, enggak hadirin. Ya. Dan mungkin nggak semua seperti itu, cuman kebanyakan. Kalau ternyata yang masih saudara dengan panjenengan atau teman panjenengan, kerabat panjenengan, tetangga panjenengan ternyata baik, dia benar-benar mukhlis, ya, kenal panjenengan atau menyatu dengan panjenengan, ya berarti ini keuntungan panjenengan. Cuman biasanya nggak seperti itu. Fa inna haula'i fil ghalib la tara minhum illa ma yaghummuka wa yuqaddiru 'alaika illa man ittaqallaha wa khafa wa'idahu wa qasada bi ta'atihi wa ilmihi wa 'amalihi wajhallahil karim. Nah, di sini dijelaskan sebab sesungguhnya mereka itu hadirin biasanya tidaklah kamu melihat dari mereka kecuali hal yang menyulitkan kamu. Paham maksudnya? Ya, jadi kadang-kadang justru hubungan kekerabatan ini kadang-kadang justru mereka itu menyulitkan kita. Wa yuqaddiru 'alaika, atau justru mengganggu atau memperkeruh kamu. Ya. Disakitilah, dicaci makilah, ya, dirasanilah, ini memperkeruh sudah ini. Illa kecuali teman, tetangga, kerabat, saudara yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut dengan ancaman-ancaman Allah, dan dia itu bermaksud ya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk ilmu ataupun amalnya ini benar-benar karena Allah Subhanahu. Nah, orang yang seperti ini hadirin insya Allah tidak akan menyulitkan kita, tidak akan memusuhi kita, tidak akan mengganggu kita dan lain sebagainya. Wa qalilun mahum, dan sedikit yang semacam ini. Jadi biasanya teman yang seumuran dengan kita, bahkan masih ada hubungan kekerabatan, mungkin saudara, ya, mungkin saudara dekat ataupun saudara jauh, ini kadang-kadang justru mereka menyulitkan kita, mengganggu kita. Kalau ada sedikit sekali. Wa inna ma tata'ajjabu idza ra'aita minhum al-ikrama wal muwasata waz ziyarata wal mahabbah. Justru yang perlu kamu heran, kata beliau, yang perlu kamu takjub ketika ada orang yang seumuran dengan kita, masih saudara dekat dengan kita, teman kita, seumuran dengan kita, mereka baik sama kita. Itu yang perlu kamu heran. Kenapa? Jumlah orang yang seperti itu sedikit sekali hadirin. Kebanyakan mereka memusuhi, kebanyakan mereka hasud, kebanyakan mereka menyulitkan. Kalau ada, itu berarti sedikit sekali. Ini yang harus kamu heran. Ya. Mereka bersikap baik atau justru mereka mengunjungi, mencintai kita, ini sedikit sekali hadirin yang dirahmati Allah. Qala al-Junaidi al-Baghdadi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid darain. Berkata Imam Al-Junaid rahimahullah, semoga Allah merahmatinya dan memberikan manfaat dengannya, baik manfaat dunia maupun akhirat. Beliau pernah berkata seperti ini, asaltu aslan la ashtaghilu ba'dahu bima yaridu alayya minal mushghilat min jami'i ma fil gaun
fil kauni anna dunya daru hammin wa ghammin wa bala'in wa fitnah wa min lazimiha wa lazimi ahliha an yatalaqawni bi kulli ma akrahu fa in talaqawni bi syai'in mimma ahabbuhu fa huwa fadlun wa illa fal aslu huwal awwalu. Intaha. Kata beliau Imam Junaidi Al-Baghdadi, saya itu punya prinsip. Saya punya prinsip. Saya tidak akan sibuk dengan sesuatu yang datang kepadaku dari tipuan-tipuan yang ada di dunia maupun isinya. Anna dunya, sebab sesungguhnya dunia ini daru hammin, tempatnya gundah, tempatnya sumpek, daru ghammin, tempatnya resah, wa balain, tempatnya musibah, wa fitnah, tempatnya ujian. Ini dunia hadirin. Jadi saya tidak akan sibuk kalau ada orang jengkel sama saya, ada orang jahat sama saya, ada orang dengki sama saya, ada orang ghibah saya, ada orang rasani saya nggak akan sibuk ngeladenin mereka. Ada orang menyakiti saya, entah itu saudara dekat ataupun saudara jauh, ataupun teman maupun tetangga, saya tidak akan sibuk ngurusi mereka. Sebab saya hidup di dunia. Dunia tempatnya resah, dunia tempatnya sumpek, dunia tempatnya musibah, dunia tempatnya ujian. Saya nggak akan ngurusi, kata beliau. Wa min lazimiha wa lazimi ahliha. Dan begitulah dunia hadirin. Dunia seperti itu, penghuninya pun seperti itu hadirin. Jadi dengan wong nyumbegi, dideleng ngomongannya orang enak, orang itu menjengkelkan kita, ganggu kita. Lah itu dunia seperti itu hadirin. Panjenengan pengen urip ayam nang pucuk gunung. Lah ketanggane ayam mana? Atau nang kuburan, sila ketanggane. Dhuwure kuburan, ayam, enggak ada yang ngomong. Ada orang datang ke syekh, ke seorang ulama, "Wahai syekh, saya pengen hidup tentram. Saya pengen hidup ayam, nggak ada orang ghibah, nggak ada orang ngomongin saya, nggak ada orang yang menyakiti saya, nggak ada orang yang mengganggu saya. Ditarik kalau saya niku dijak jalan-jalan, anjuk nang kuburan, kon pengen tenang, urip nang jerone kuburan, tenang kon." Iya, kalau di dunia hadirin harus siap diomong, harus siap dighibah, harus siap diuji, harus siap diganggu orang lain, harus siap dirusui orang lain, harus siap digoda sama orang lain. Ini dunia. Antalaqaini bi kulli ma akrahu. Dan sudah biasa hadirin kalau ada dunia terus bikin sumpek, bikin jengkel, sudah biasa hal yang seperti itu. Kalau saya nemui hal yang saya benci, sudah biasa, memang ini dunia. Fa in talaqaini bi syai'in mimma ahabbu fa huwa fadlun. Kalau sampai di dunia kok saya mendapatkan sesuatu yang aku sukai, sesuatu yang aku senangi, nah berarti ini bonus. Kata beliau berarti ini bonus. Jadi hidup di dunia seperti itu hadirin. Hidup di dunia mesti sumpek, mesti jengkeli, mesti marah sama orang lain, mesti lihat orang, wah jengkel kita. Kalau seandainya ada orang yang menyenangkan, lah ini berarti fadlun, ini berarti bonus, ini berarti satu keutamaan yang Allah berikan kepada saya. Dan jarang sekali. Yang namanya bonus kan berarti sedikit. Yo ya, panjenengan tuku barang regane 200.000, ya bonusnya paling banter 50.000. Gini apa nggih? Ya 200.000 bonusnya 500.000, itu bonus suarane. Kalau bonus pasti sedih. Ya, kayak Pak Vijay yang biasa bonus nggak hardware nih. Namanya bonus sedikit mesti. Kalau bonus banyak namanya bukan bonus. Bonus untuk gaji karyawan sedikit mesti hadirin. Ya, kalau bonus 3 kali lipat gaji, ini berarti bukan bonus, THR namanya. Ya. Kalau ada yang menyenangkan hidup di dunia, ada yang menyenangkan, ternyata dapat teman yang baik, dapat saudara yang baik, perhatian sama kita, dapat tetangga yang baik, perhatian sama kita. Ini bonus hadirin. Apa rane, bonus. Lah, kalau tangga jengkeli, ya, saudara menyakitkan, bagaimana? Ya memang umumnya dunia seperti itu. Terima saja panjenengan. Justru kalau panjenengan ada orang yang baik, ini sesuatu yang mengherankan, satu keajaiban yang perlu kita syukuri.
Wa illa fal aslu wal awal. Kalau enggak ada bonus ya memang dunia seperti itu. Ini prinsipnya Imam Junaidi al-Baghdadi. Artinya apa? Saya enggak akan sibuk. Ada orang benci saya, silahkan. Ada orang menyakiti saya yang penting sabar. Sudah, saya enggak akan sibuk ngurusi dia. Ada orang memfitnah saya, ya sudah. Ada orang seperti ya sudah. Oh, ada orang yang ngasih kesenangan sama saya. Ujuk-ujuk pada rumah gawa 1 juta misalkan. Ya ini bonus ya. Bonus sudah. Ya udah gitu hadirin. Insya Allah kalau panjenengan punya prinsip seperti itu, tenang hidup di dunia. Ada orang benci sama kita, ya sudah, benci sudah biasa nang dunia. Qabil sama Habil saja saling satunya membunuh saudaranya. Ini dunia seperti itu hadirin. Ya. Anaknya Nabi Adam, ya, Qabilnya membunuh Habil. Ini dunia seperti itu. Wabil jumlah, kesimpulannya hadirin, kesimpulannya fa'alaika bi adabin wahidin jami'in li jami'il adab. Kesimpulannya hadirin, kesimpulannya hendaknya engkau beradab dengan satu adab yang meliputi semuanya. Hendaknya engkau mempunyai tata krama, mempunyai akhlak yang baik, adab yang baik yang meliputi semuanya. Apa itu? Wa huwa an tajtaniba kullama takrahu min ghairika wa taf'ala kullama tuhibbuhu laka minhum. Ini prinsip kita hadirin, prinsip kita. Kesimpulannya kata beliau, prinsip kita ya. Wa tastaghila bi uyubin nafsika an uyubin nas. Ini kesimpulannya kata beliau, kau menjauhi segala macam yang kau benci min ghairika, dari orang selainmu. Jadi begini, kalau kita nggak kepengin diribah sama orang lain, dirasani sama orang lain, jangan ngerasa. Udah gitu. Oh, Bib, dia tetap ngerasani saya. Ya sudah, panjenengan jangan ngerasani sudah. Ya. Kalau panjenengan nggak kepengin difitnah sama orang lain, ya jangan fit. Kalaupun mereka fitnah kita, sudah diam saja, biarkan saja. Ini prinsip kita. Mereka menyakiti kita, mengganggu kita, kita tetap hadapi dengan akhlak yang baik, dengan adab yang, sekalipun hadirin membalas kejahatan dengan kejahatan. Misalkan dia memukul, kita balas dengan pukul lagi, ini sah-sah saja, nggak apa-apa. Cuman yang dianjurkan oleh Al-Quran maupun Nabi Muhammad SAW adalah memaafkan mereka. Paham ya? Lebih ada orang balas, ya terserah, memang boleh-boleh saja balas sebenarnya. Bukan larangan hadirin. Cuman yang diharapkan oleh Al-Quran maupun Nabi Muhammad SAW, ketika ada orang menyakiti kita, maafkan. Kecuali kalau mereka mengganggu agama kita, mengganggu syariat Allah, mengganggu syariatnya Nabi Muhammad, mereka mengganggu Al-Quran, baru kita marah. Jangan kebalik-balik ya. Kalau yang diganggu kehormatan diri sendiri, ya kehormatan kita, marah luar biasa. Tapi giliran agama dilecehkan, menang baik. Pelendo sampean. Nanti pelendo ya. Kalau diri kita yang dihina, sabar. Ini tuntunan Nabi seperti itu, akhlak Nabi seperti itu. Tapi kalau agama yang dihina, jangan diem hadirin. Jangan diem. Minimal kita memberitahu kepada orang lain ketika mereka melecehkan tentang agama kita, kita beritahu sama orang lain bahwa ini loh agama saya. Ini loh keadaan agama saya. Ini loh syariat agama saya, seperti itu. Kemudian wa taf'ala kullama tuhibbu laka minhum, dan kau berbuat kepada orang lain sebagaimana kau juga senang atau suka ketika ada orang lain berbuat itu sama kamu. Ya, kalau kamu pengen dihormati, ya hormati orang lain. Kalau kamu pengen diperhatikan, ya perhatikan orang lain. Kalau kamu pengen ditolong, ya tolong orang lain. Seperti itu hadirin. Wa tashtaghila bi uyubi nafsik, dan kau sibuk dengan cacat atau aib dirimu, dan jangan kau sibuk dengan aib orang lain. Jadi kesimpulan yang disampaikan oleh Habib Ali bin Hasan dalam kitab ini adalah yang pertama, beradab dengan adab yang secara keseluruhan,
engkau jauhi sesuatu yang tidak kau sukai, dan jangan lakukan kepada orang lain. Kalau seandainya kita suka orang lain berbuat kepada kita, ya kita melakukan hal yang disukai sama mereka. Ya. Kemudian yang terakhir, jangan sibuk dengan aibnya orang lain, tapi sibuk dengan aib diri kita sendiri. Aib kita ini hadirin, ini banyak sekali, banyak. Ya. Belum tentu yang kita omongi itu aibnya lebih sedikit, lebih banyak dari kita. Justru kadang-kadang kita ngomongi orang lain, aib kita lebih banyak dari mereka. Yo ya, ngomongi wong liya nang kayong sedep nemen do ngomongi wong liya. Seakan-akan orang duwe dosa dhewe iki. Ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, hisab diri kalian sebelum nanti kalian dihisab. Ya. Kita mikiri diri kita sendiri saja sudah repot hadirin. Dosa kita sudah banyak. Kesalahan kita sudah berlimpah. Ya. Kalau mau dihitung dari awal sampai akhir mungkin banyak sekali hadirin. Cuman malam ini mungkin ketutup nganggo sarung kopiah karo rukuh. Ya. Kalau enggak mungkin dibuka sama Allah aib kita. Wah, mungkin kita malu berteman sama orang lain. Mungkin kita malu keluar dari rumah kalau aib kita dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Yo ya. Makanya jangan sibuk ngurusi aib orang. Aib kita masih banyak hadirin. Orang lain kita bisa nasihati, kasih nasihat. Ya, nggak dengarkan tetap kita kasih nasihat. Mau didengarkan syukur, nggak didengarkan ya tetap kita semangat untuk memberikan nasihat kepada mereka. Sudah adzan? Belum? Kita lanjutkan pelajaran fikih kita hadirin, masih bab zakat. Faslun fi zakatit tijarah. Nah, ini fasal tentang zakat perdagangan. Zakat perdagangan, apapun yang diperjualbelikan, kalau sudah memenuhi syarat-syaratnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Wa amma zakatut tijarati fa nisabuha nisabu masturiyat bihi minan naqdain. Adapun zakat perdagangan, maka nisabnya seperti nisabnya emas dan perak. Berapa persen nisabnya emas dan perak? Sekitar 85 gram. Maaf, bukan berapa persen, 85 gram. Kalau emas kemarin kita bahas 1 gramnya emas murni harganya 750.000 ya. Berarti 85 gram berapa kemarin? Hitung maning, omongan handphone. Kali 85. 63.750.000. Kalau perdagangan kita, uang hasil penjualan. Yang kedua, barang dagangan yang masih tersisa di akhir tahun. Kemudian piutang kita, tahu piutang? Jadi mungkin uang kita ada di orang lain. Ya, kita ngutangi orang lain, atau ada orang ambil barang belum bayar. Berarti kan ada di orang. 3 hal ini dijumlah. Kalau mencapai nisabnya, yaitu sekitar 63.750.000, berarti dikeluarkan. Wala yu'tabaru illa akhiral haul, dan tidak diperhitungkan kecuali di akhir haul. Jadi zakat perdagangan ini hadirin dihitung di akhir tahun. Di akhir tahun, ngitungnya akhir tahunnya kapan? Lihat awal tahunnya kita mulai berdagang kapan. Ketika kita kulakan niat berdagang, misalkan bulan Muharram, maka Muharram tahun berikutnya dihitung. Ada uang berapa, jumlah keseluruhannya berapa. Bukan di awal tahunnya hadirin, bukan di awal tahunnya. Jadi kemungkinan hadirin orang dagang ini bisa mengeluarkan zakat, atau mungkin tidak mengeluarkan zakat. Contoh. Awal tahun dia mulai berdagang, modalnya 100 juta. Harusnya kan kena zakat. Karena zakat nisabnya kan 63.750.000. Cuman di akhir tahun Muharram tahun berikutnya ternyata hasil penjualannya, barang dagangan yang masih tersisa, kemudian piutang di orang lain, ternyata hanya 50 juta. Hanya berapa?
50 kena zakat enggak? Enggak kena zakat. Paham? Atau dia ini modalnya cuma 50 juta hadirin. Waktu pertama dagang. Waktu pertama dagang modalnya berapa? 50 kan enggak kena zakat. Cuma di akhir tahun, di setahun dia dagang, setahun dia penjualan, di akhir tahunnya ketika penghitungan zakat, ternyata dia ini dihitung 3 hal ini melebihi dari 63 juta 750. Misalkan ada 150 juta. Kena zakat enggak? Kena zakat. Walaupun awal modalnya dia enggak mencapai nisab. Tapi di akhir tahun dia mencapai nisab. Wa yajibu fiha rub'u ushril qimah. Ai ithnani wa nisfun fil mi'ah zahaban aw fiddatan hasaba ma quwimat bihi. Dan dikeluarkan 2,5%. Dikeluarkan 2,5%. Artinya kalau di akhir haul, di akhir tahun ternyata hasil penjualan, uang yang ada di tabungan hasil penjualan, yang ada di rumah atau barang dagangannya yang disimpan sudah 1 tahun, sampai di akhir tahun masih ada, dihitung harganya berapa. Dan barang dagangan ini hadirin dihitungnya bukan dihitung harga kulakan, dihitungnya harga jualnya, harga saat ini, harga pasaran. Loh, bayangkan ini berat nih orang dagang ini. Harga pasaran dihitung semuanya. Dan nanti yang terakhir piutang. Kita punya piutang mungkin. Kita punya piutang. Maka dihitung semuanya. Nanti hasilnya berapa? Kalau ada sampai ke batas nisab, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Ini yang seperti ini hadirin, ya, harusnya diketahui oleh kita semuanya. Sebab kadang-kadang kita ini melakukan jual beli atau perdagangan. Lain halnya hadirin kalau ada orang dia dapat duit dari harta, dia dapat barang dari harta warisan. Saking kayaknya dia dapat warisan, dapat 3 mobil misalkan. Dapat 3 mobil. Satu mobil harganya 100 juta. Berarti 3 mobil berapa? 300 juta. Sebenarnya warisan nggak kena zakat hadirin. Terus kapan kena zakatnya? Ketika dia niat akan menjual mobil ini. Akan menjual, dia misalkan niat menjual mobil bulan Muharram. Kan berarti jadi barang dagangan ini. Jadi barang dagangan. Muharram pandidul, kora payu-payu. Sampai setahun ya mobilnya kena zakat ini, bukan pajak tok, kena zakat sampean. Karena dia sudah niat dagang dari bulan Muharram, ketemu Muharram tahun depan, walaupun dia dipakai tapi sudah diniati dagang. Maka kata kebalikannya, ketika dia punya mobil, dia beli mobil, nggak niat untuk dagang, tapi nanti kalau ada orang nawar ya, kalau harganya cocok ya saya lepas, ya dia beli, tapi dia nggak niat untuk jual beli, dia pakai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun, ya karena nggak diniati dagang, nggak kena zakat. Kecuali kalau dia sudah ngucap, hari ini saya niat mobil ini saya jual. Kalau sampai 1 tahun kemudian nggak laku ya kena zakat. Kemudian ternyata laku hadirin, laku mobilnya, misalkan 100 juta laku mobilnya 100 juta. Maka kapan kena zakat yang 100 juta itu? Ya diikutkan mulai dia niat mau jual mobil itu kapan. Maka kalau sudah sampai setahun, maka dia wajib keluarkan zakat daripada uang tersebut. Bukan mobil lagi, karena mobilnya sudah ganti uang. Ini masalah zakat perdagangan. Ini kadang-kadang riskan hadirin. Kadang-kadang istilahnya? Jadi bukan pokoknya yang penting 2,5%. Yang penting saya keluarkan 2,5% dari apa ini? 2,5%-nya dari mana ngambilnya? Ya harus jelas, barang dagangannya harus dihitung, mana yang nggak laku selama 1 tahun. Oh ini semuanya dihitung, kemudian baru dikeluarkan zakat. Faidatun wa malul khalitaini wal khulata'i kamalil munfarid fin nisabi wal mukhraji idza kamulat surutul khultah. Adapun harta join namanya apa? Harta join campur ini ya. Dia misalkan dagang join antara si A dengan si B join. Maka hadirin
kalau sudah memenuhi syarat daripada join, daripada khultoh ini barang dagangan yang dicampur, maka itu seperti hartanya satu orang. Seperti hartanya satu orang di dalam nisabnya maupun kadar zakat yang dikeluarkan, ini seperti hartanya satu dengan syarat sudah memenuhi syarat daripada percampuran harta. Ini masalah zakat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Insyaallah di waktu pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang zakat fitrah. Adzan.